Bapak, Ibu, Opa, Oma yang Tuhan Yesus kasihi, kita patut bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk kita boleh ambil bagian bersama di dalam ibadah Pelkat PKLU pada hari ini. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kebaikannya dan kasih sayangnya kepada kita semua, Bapak, Ibu, Opa, Oma yang berada di rumah masing-masing. Bapak, Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ibadah saat ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Bendelina Matatula Lema, dan biarlah ibadah ini menjadi berkat bagi kita semua. Kami undang Bapak, Ibu, Opa, Oma untuk berdiri dan kita akan memuji Tuhan bersama-sama dari Kidung Jemaat 27 bait yang pertama. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Bapa yang kami patut puji dan sembah, serta muliakan di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sangat bersyukur dan terima kasih Tuhan, walaupun dalam keadaan saat ini, dengan adanya pandemi COVID-19, tapi Engkau masih memelihara kami, Engkau masih menjaga dan melindungi kami Bapa, sehingga dengan kasih sayang-Mu, Engkau beri kesempatan bagi kami, Bapak, Ibu, Opa, Oma, untuk ambil bagian di rumah tangga kami masing-masing sebagai jemaat cinta kasih, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta mendengarkan sabda Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Ibu Pendeta Bendelina Matatula Leba Sajana Tilukhia. Biarlah ibadah ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, karena Tuhan yang memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya jadi karena kasih Kristus ada di dalamnya. Inilah doa syukur kami Bapa, ampuni segala salah dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami datang pada Allah Bapa di sorga, mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Kita akan memuji Tuhan lagi pada Kidung Jemaat 27 bait yang kedua. Silakan duduk. Pada Ibu Pendeta Bendelina. Bapak, Ibu, Opa, Oma yang Tuhan Yesus kasihi, kita semua bersyukur ketika masih diberikan waktu dan kesempatan untuk beribadah. Sekarang kita akan membaca bagian firman Tuhan, masih dari kitab Hosea, pasalnya yang ke-14, ayat 5 sampai 8. Sebelumnya mari kita berdoa minta bimbingan Roh Kudus.
Tuhan, kembali kami tertunduk di hadapan-Mu. Kami masih selalu rindu dan ingin dekat dengan Tuhan lewat persekutuan ibadah. Hari ini persekutuan kaum lanjut usia Jemaat Genta Kasih boleh bertemu dalam dunia maya, dalam ibadah. Kami bersyukur ya Tuhan, kami tetap dipertemukan. Mari berkati kami pribadi lepas pribadi. Berkati kami dengan hikmat-Mu, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, untuk kami mengerti, memahami kekayaan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Saudaraku, mari berdiri untuk bersama mendengarkan sabda Tuhan. Hosea pasal 14 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-7. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung, dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon mawar, pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merebak, semaraknya akan seperti pohon zaitun, dan berbau harum seperti yang di Libanon. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, semoga kita tidak bosan ketika mendengarkan bagian firman Tuhan. Kalau hari Minggu, hari Rabu kita mendengarkan seruan pertobatan, hari ini kita bersyukur kita akan melihat bagaimana pemulihan Tuhan ketika kita bertobat. Ibu Bapak Saudara, tetap kita akan melihat sedikit latar belakang dari kitab Hosea, di mana pada zaman Nabi Hosea bangsa Israel hidup dalam ketidaktaatan. Mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan hidup menurut kehendaknya sendiri tanpa menghiraukan firman Tuhan. Mereka terlibat dalam penyembahan berhala, penipuan, perzinahan dan sebagainya. Saudara-saudaraku, opa oma, om tante, bapak ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Perlu kita ketahui bahwa isi kitab Hosea ini menggambarkan hubungan Tuhan dengan Israel seperti suami istri dalam ikatan janji perkawinan. Tuhan adalah pihak yang setia pada perjanjiannya, sedangkan Israel tidak. Israel selalu mengkhianati perjanjian, seperti istri yang meninggalkan suaminya untuk berzinah dengan kekasih-kekasihnya. Saudaraku, demikianlah gambaran Israel yang meninggalkan Tuhan untuk menyembah dewa-dewa Baal. Namun demikian Tuhan tetap mengasihi umatnya dengan menawarkan keselamatan melalui pertobatan. Tuhan memakai Hosea untuk menegur mereka dengan keras. Dalam Hosea pasal 13 ayat 9. Aku membinasakan engkau hai Israel, siapakah yang dapat menolong engkau? Saudaraku, meski mendapat peringatan ternyata mereka tetap tidak bergeming. Bahkan di pasal 6 dikatakan mereka bertobat tapi pura-pura. Saudaraku, seringkali kita tidak menyadari betapa dosa membawa akibat yang sangat mengerikan. Seperti kata Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa adalah maut. Saudaraku, kita sadari
bahwa ketika hidup dalam dosa, pasti kita tidak akan mengalami kebahagiaan dalam hidup. Contoh kecil Bapak Ibu Saudaraku, saya ingat sekali ketika belum punya SIM. Kalau naik motor tiba-tiba ketemu polisi, walaupun dia tidak sedang bertugas, saya ketakutan. Kaki saya langsung lemas. Karena apa? Saya menyadari saya salah. Bapak Ibu mungkin juga seperti itu. Kalau kita melakukan hal yang salah di mata Tuhan, kita tidak akan tenang. Jiwa kita dalam ketakutan. Kalaupun melakukan hal-hal yang tersembunyi, kita tetap takut karena pasti suatu saat akan terbuka, terbongkar. Karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Karena itu firman Tuhan tidak pernah berhenti mengingatkan agar kita stop untuk berbuat dosa selagi masih ada waktu dan kesempatan untuk hidup dalam pertobatan. Maaf kalau firman Tuhan pada hari ini sepertinya kurang cocok ya untuk PKLU. Firman Tuhan pada hari ini berbicara juga tentang orang yang berdosa namun dipulihkan oleh Tuhan. Mungkin tidak sesuai tapi paling tidak ya ini menjadi satu pembelajaran buat kita. Khususnya PKLU Genta Kasih. Wow, PKLU yang oke punya. Ya, artinya tidaklah seperti itu. Tapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, sebagai orang tua, opa oma, sebagai panutan, orang-orang menganggap orang dewasa, orang yang sudah lanjut usia yang paling pas untuk memberikan nasihat, wejangan, support. Firman Tuhan pada hari ini juga mungkin memampukan kita, menguatkan kita khususnya para PKLU untuk menjadi teladan, menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, akhirnya artinya bahwa orang tua ya atau kaum lanjut usia, kalau dia berkata memberikan nasihat pasti orang akan dengar. Walaupun memang tidak semua orang mau mendengar. Tapi yang pasti sangat didengar dan selalu akan didengar. Karena itu teruslah berkata-kata sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Hosea bacaan kita pasal 14 hari ini berupa seruan pertobatan. Bicara pertobatan tidak terlepas dengan bagian dari liturgi atau tata ibadah GPIB dalam rumpun pengakuan dosa. Maaf, seringkali rumpun pengakuan dosa itu terkadang sepertinya hanya formalitas. Karena hanya dibaca oleh penatua bertugas. Padahal seharusnya menjadi kesempatan bagi kita untuk sungguh-sungguh mengakui dosanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau mau jujur ya, seolah-olah yang mengaku dosa hanya penatua yang bertugas pada saat itu. Padahal ini juga kesempatan kita mengungkapkan. Mungkin dalam seminggu ini kita telah berbohong. Mungkin dalam seminggu ini kita marah terhadap siapapun. Mungkin dalam seminggu ini kita telah bergosip. Atau mungkin melakukan hal-hal yang tidak terucapkan oleh saya. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, mengapa? Karena doa mohon pengampunan atau pertobatan adalah sangat penting karena setiap saat kita tergoda jatuh ke dalam dosa. Segera mengakui dosa membuat hidup kita dibaharui dan kembali kepada Tuhan. Firman Tuhan kita pada hari ini berbicara tentang bagaimana bangsa Israel yang mau bertobat kepada Tuhan dan dipulihkan. Tuhan pun dengan sukacita membuka tangannya untuk merangkul kita kembali. Saudaraku, bacaan kita mengatakan, aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela. Padahal di ayat-ayat sebelumnya luar biasa ancaman hukuman Tuhan bagi orang-orang yang menyeleweng. Bagi orang-orang yang membangkang dan membelakangi Tuhan.
Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Ya, firman Tuhan kita pada hari ini bicara tentang bagaimana bangsa Israel yang mau bertobat kepada Allah. Memang bangsa Israel adalah bangsa yang bebal dan tegar tengkuk. Mereka sudah mendapatkan tanah perjanjian, sudah diberkati dengan begitu melimpah. Tetapi dalam kelimpahan itu mereka justru melupakan Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Mereka begitu mudahnya menyembah dewa-dewa bangsa lain dan meninggalkan Tuhan begitu saja. Oleh karena itu firman Tuhan pada kali ini agak unik, karena di dalam perintah Tuhan agar bangsa Israel bertobat, Tuhan mengajarkan bagaimana mereka harus berdoa, ya. Kalau kita baca mulai dari ayat 3a, ya. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, ini pengajaran Tuhan kepada kita bahwa dosa harus diakui, harus disesali dan minta pengampunan kepada Tuhan. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, sangat sedikit ayat yang menyatakan bahwa Tuhan mengajarkan bagaimana kita harus berdoa. Dan hari ini kita akan coba untuk belajar bagaimana inti dari suatu doa. Doa pertobatan pastinya. Yang pertama, bahwa doa pertobatan berarti meminta ampun kepada Tuhan atas setiap kesalahan dan pelanggaran kita. Salah satu inti dari pertobatan adalah meminta ampun agar Tuhan mau mengampuni kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di hadapannya. Yang kedua, doa pertobatan berarti mengakui bahwa hanya Tuhanlah yang dapat menyelamatkan kita. Karena itu doa permohonan atau pengampunan dosa itu penting. Karena itu dia posisinya atau letaknya di depan sebelum kita menerima firman dalam ibadah, tata ibadah hari Minggu. Kenapa? Artinya apa? Ketika kita menghampiri kekudusan Tuhan, kita ada dalam keadaan yang bersih karena sudah meminta ampun. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita sudah minta ampun kepada Tuhan, percaya Tuhan mengampuni. Ya. Jangan ingat-ingat lagi dosa. Seringkali kita minta ampun tetapi kita masih ingat dosa-dosa kita yang lama. Bagaimana? Tuhan bilang dosamu merah seperti akan putih menjadi seperti salju. Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sayangnya kita seringkali sesama manusia, orang sudah bertobat, orang sudah minta maaf, orang sudah mengakui, masih terus dicecar. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Disinilah kita kembali diingatkan bahwa pertobatan itu penting karena kita juga ingin hidup dekat dan baik di hadapan Tuhan. Pertobatan itu penting karena pertobatan menghilangkan murka Allah. Kita baca firman Tuhan hari ini. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Pertobatan, ya, penyesalan akan memutuskan kemarahan Allah, ya, atau menghilangkan murka Allah. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pertobatan kita akan membawa kita pada pemulihan. Pemulihan dalam segala bidang, baik kesehatan, hubungan dengan Allah, berkat materi. Allah selalu memberi kesempatan kepada kita untuk kita mau bertobat, mau kembali kepada Allah, biar kita hidup, kita dipulihkan dan diberi kelimpahan. Karena itu segeralah melakukan doa pertobatan seperti yang kita baca pada hari ini. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pertobatan harus disertai dengan perubahan sehingga pemulihan yang Tuhan berikan sungguh nyata. Pertanyaannya, apa ciri orang yang bertobat? Seringkali karena pengampunan dosa masuk di liturgi sehingga hanya menjadi kesempatan bagi setiap kita berbuat dosa mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu.
Minggu minta ampun sama Tuhan. Senin, Selasa, Rabu, begitu seterusnya. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, pengampunan dosa harus disertai dengan perubahan hidup. Yang pertama Bapak Ibu Saudaraku, ciri orang yang sudah bertobat adalah meninggalkan cara hidup yang lama. Meninggalkan dosa. Kita belajar dari Paulus, dia berubah ketika dia berjumpa dengan Yesus. Tidak sekedar tidak bertahap, dia berubah 180 derajat. Bayangin dari bawah dia langsung cus. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ya tidak semua orang memang seperti Paulus. Ada orang yang bertahap. Ya enggak apa-apa, setiap orang punya kemampuan untuk itu. Yang pasti merubah semakin baik dan semakin dekat dengan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudaraku, ciri orang yang bertobat adalah dia benci terhadap dosa. Bahkan jijik dan berusaha hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Yang ketiga berani mengakui dan mempertahankan imannya. Bapak Ibu tadi saya sempat baca di internet artis-artis yang beberapa kali pindah agama. Ini mau mengingatkan kita ketika kita percaya, kita harus akui itu dan pertahankan iman kita. Tantangan bukan saja tantangan itu datang pada para artis. Termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya juga tantangannya banyak. Tidak sedikit. Karena itu berani mengakui akan kebesaran Tuhan dan belajar untuk mempertahankan iman itu dalam situasi dan keadaan apapun. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudaraku, ciri orang yang bertobat adalah hidup takut akan Tuhan. Yaitu dengan mengasihi, menghargai, dan menghormati Tuhan. Ketika kita takut pada Tuhan, kita tidak takut seperti melihat setan. Tapi takut pada Tuhan adalah takut yang menghargai, takut yang menghormati, takut yang mengasihi. Itulah ciri orang yang bertobat. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudaraku, ciri orang yang bertobat adalah punya semangat baru untuk melayani pekerjaan Tuhan. Apapun itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari masing-masing kita introspeksi diri. Apakah kita sudah meninggalkan cara hidup yang lama? Apakah kita sudah hidup dalam kebenaran dan kekudusan? Apakah kita berani mengakui dan mempertahankan iman kita dalam situasi apapun? Apakah kita sudah melayani dengan sungguh-sungguh atau hanya formalitas? Atau hanya sebagai selebriti rohani? Ada satu lagu rohani ya yang bukan pelayan tapi selebriti rohani. Hanya suka kalau tampil. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, mari renungkan supaya kita bisa lebih baik dan sungguh-sungguh dipulihkan. Dan ketika kita mengalami pemulihan dari Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan akan semakin melimpah dalam hidup kita. Amin. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat, olehku terdengar. Dari negeri mulia, damai sejahtera, selamat di tangan
cemas dan bimbang, pesannya tak tetas, bergelan air mata akan segera lenyap, selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Mari Ibu Bapak, Opa Oma, Om Tante, kita sama-sama bergumul di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih karena pada hari ini kami boleh berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan teman-teman sepersekutuan di dalam ibadah persekutuan kaum lanjut usia Jemaat Genta Kasih. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk saudara-saudara kami, orang tua kami, para kaum lanjut usia. Kami bersyukur untuk mereka Tuhan, karena mereka terpelihara oleh Tuhan. Kami bersyukur untuk mereka Tuhan, walaupun mereka tidak beribadah di gereja, tidak bisa berjumpa dengan teman-teman sepersekutuan, tapi mereka tetap setia untuk mendengarkan sabda-Mu. Mari berkati setiap orang-orang tua kami Tuhan. Berkati setiap kaum lanjut usia di hari tua mereka. Beri kesehatan, beri damai sejahtera, beri sukacita bersama dengan anak-anak, menantu dan cucu. Biarlah Tuhan sukacita menyertai orang-orang tua kami yang lanjut usia. Dan biarlah hari tua mereka menjadi jauh lebih indah ketika punya banyak waktu untuk senantiasa bergumul bersama dengan Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doa orang-orang tua kami, para lanjut usia, yang senantiasa bergumul untuk negeri, bergumul untuk kehidupan bergereja, bergumul untuk kehidupan anak-anak, menantu dan cucu. Tuhan berkati mereka. Biarlah Tuhan hari tua mereka menjadi hari tua yang indah, karena boleh menyaksikan kebahagiaan anak cucunya, kehidupan bersama dengan Tuhan. Biarlah hari tua mereka juga menjadi indah, karena merasa Tuhan senantiasa menggendong mereka. Berkati ya Tuhan, pengurus Pelkat PKLU Jemaat Genta Kasih. Dalam segala keberadaannya, biarlah Tuhan mereka terus mau melakukan yang terbaik bagi nama Tuhan. Walaupun apa yang mereka kerjakan hanya di rumah, tapi biarlah apa yang mereka lakukan semuanya boleh membawa berkat dalam hidup pribadi, keluarga, terlebih sesama. Dan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Allah Bapa di sorga, kami bersyukur untuk para lansia, jadikanlah mereka teladan iman karena kesetiaannya kepada Tuhan. Biarlah setiap kata dan ucapannya menjadi nasihat yang begitu indah bagi kami orang-orang yang lebih muda. Pengalaman iman yang banyak, pengalaman hidup yang banyak yang sudah mereka lewati, membuat mereka semakin bijaksana. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Mari berkati mereka yang lemah secara fisik, terlebih mereka yang mengalami kesakitan. Tuhan, usia tua membuat kami semakin lemah, tapi bukan berarti iman kami juga lemah. Tapi buatlah mereka semakin kokoh di dalam iman. Dan tidak ada yang mustahil jika Tuhan memulihkan, menyembuhkan, dan memberikan kesehatan untuk mereka. Karena kami tetap rindu mereka ada sebagaimana mereka ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah orang-orang tua kami, selalu hadir dalam hidup mereka Tuhan melalui penghargaan, penghormatan anak cucu terhadap mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau juga memberkati anak-anak mereka. Engkau jawab pergumulan-pergumulan orang tua untuk anak cucunya. Apa yang menjadi kerinduan, harapan mereka, Tuhan jawab seturut dalam rancangan-Mu.
Terima kasih Allah Bapa di sorga, kami percaya akan kuasa-Mu yang ajaib. Mari berkati jemaat-Mu GPB Genta Kasih. Semua jemaat-Mu dalam gerak pelayanannya Tuhan berkati. Jemaat-Mu yang hanya berada di rumah, sudah 7 bulan Tuhan kami tidak saling melihat. Kami hanya bisa mendengar suara lewat handphone. Ya Allah, tapi biarlah persaudaraan kami, persekutuan kami tetap erat, tetap utuh dan semakin kompak. Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk jemaat-Mu yang setia terus beribadah, untuk jemaat-Mu yang setia mengambil bahagian dalam persekutuan, baik dalam ibadah minggu, ibadah keluarga, ibadah pelkat, baik pelayanan anak sampai PKLU. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena itu berkatilah setiap jemaat-Mu. Terlebih mereka yang datang dan setia membawa persembahannya, membawa ucapan syukurnya, membawa persepuluhannya. Terima kasih Tuhan, Engkau menggerakkan begitu banyak orang. Sehingga aktivitas gereja kami boleh terus berjalan, boleh terus bertumbuh. Itu semua karena campur tangan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Kami menyerahkan kehidupan negara kami dalam tangan-Mu. Dengarkanlah setiap keluh kesah kami, khususnya para kaum lanjut usia. Dalam pergumulan-pergumulan pribadi, bahkan pergumulan untuk kehidupan bangsa. Tuhan, Engkau jawab kami seturut dalam rancangan-Mu. Engkau tahu apa yang kami inginkan dan rindukan. Tolong Tuhan bebaskan negeri ini. Tolong Tuhan pulihkan negeri kami. Tolong Tuhan kembalikan dalam keadaan yang baik, yang damai dan penuh sejahtera. Khususnya jika ada pergumulan-pergumulan, mari Tuhan ikut campur tangan. Terima kasih Allah Bapa di sorga, terlalu banyak daftar doa yang ingin kami minta, tapi Engkau sungguh mengerti dan memahami kami. Inilah syukur doa kami Tuhan. Inilah permohonan dan permintaan kami. Ke dalam kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami mohon dan sempurnakanlah doa ini seperti Tuhan mengajarkannya kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudaraku, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya sambil mengingat kata-kata Alkitab dari Amsal 3 ayat 9 dan 10 yang demikian bunyinya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Demikianlah Tuhan memberkati persembahan saudara sambil melakukan dari Kidung Jemaat 289 bait ketiga dan yang keempat.
kita berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Ya Tuhan Yesus, kasih-Mu setinggi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami ini. Amin. Saudaraku, kita berada di penghujung ibadah kita pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi dalam ibadah PKRU di bulan depan, di setiap minggu ketiga di hari Jumat. Mari kita naikkan pujian sekali lagi dari Kidung Jemaat 389, Besarlah Kasih Bapakku, bait pertama dan keempat. Besarlah kasih Bapakku, selalu menaungiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Ya Bapa atas kasih-Mu yang selalu menaungiku, tunaikan terima kasihku kepadamu. Mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ibadah selesai, selamat malam atau selamat siang bagi Bapak Ibu yang ikut mengambil bagian dalam ibadah ini di siang hari atau di malam hari. Yang pasti kita selalu bertemu dengan Tuhan. Sampai bertemu. Terima kasih.